Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Almira Zahra, absen 25, dan teman saya Rehana Jinan Ulia, absen 29. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah jenis tulisan yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam maupun sosial, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang fenomena tersebut secara jelas dan logis. Teks eksplanasi memiliki tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pemahaman dan membaca tentang proses terjadinya suatu fenomena, hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Jenis teks misalnya digunakan untuk menjelaskan fenomena alam atau sosial atau budaya dengan cara sistematis dan logis, sehingga pembaca dapat memahami peristiwa tersebut secara rinci. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Metode ini berfokus ke penjelasan hubungan sebab-sebab akibat antara fenomena yang dijelaskan. Penulis akan modifikasi dan menjelaskan penyebab menimbulkan suatu peristiwa keadaan, kemudian suatu peristiwa atau proses. Jadi teks eksplanasi dengan metode ini biasanya disusun secara langkah-langkah atau tahapan yang terjadi suatu peristiwa. Teks eksplanasi dengan metode ini biasanya disusun secara kronologis atau logis dengan menggambarkan setiap tahap secara rinci. Ciri kebiasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak langsung. Yang kedua, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang keempat, terdapat istilah ilmiah. Dan yang kelima, bersifat informatif. Fenomena atau peristiwa pada teks eksplanasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fenomena alam. Contohnya, hujan, pelangi, gempa bumi, aurora, gunung meletus, banjir, gerhana, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua, fenomena sosial. Contohnya, globalisasi, migrasi, urbanisasi, kemiskinan, tawuran, dan lain-lain. Yang ketiga, fenomena budaya. Contohnya, budaya gotong royong, upacara adat, budaya batik, dan lain-lain. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini mengungkapkan topik utama yang akan dijelaskan. Penulis memberikan gambaran awal mengenai fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Yang kedua, penjelasan sebab akibat. Pada bagian ini, penulis menjelaskan sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi, serta akibat yang ditimbulkan. Penjelasan ini memberi pemahaman lebih mendalam tentang hubungan sebab akibat dalam fenomena yang dijelaskan. Yang ketiga, urutan proses atau tahapan. Dalam bagian ini, penulis menguraikan urutan atau langkah-langkah yang terjadi dalam proses tersebut. Biasanya disajikan secara kronologis atau logis untuk memudahkan pembaca mengikuti proses yang dijelaskan. Yang keempat atau yang terakhir ada kesimpulan. Bagian penutupan yang menyimpulkan penjelasan atau memberikan pemikiran akhir terkait topik yang telah dibahas, meskipun tidak selalu ada dalam setiap teks eksplanasi. Contoh soal 1. Dalam teks eksplanasi mengenai terjadinya gempa bumi, apa yang menjelaskan bahwa gempa bumi terjadi akibat penggeseran lempeng tektonik? A. Proses pemanasan magma di dalam perut bumi. B. Pergerakan lempeng tektonik yang saling mentumbuhkan atau menjauh. C. Aktivitas vulkanik di permukaan bumi. D. Pencairan batuan yang mengeluarkan gas. Yang jawabannya adalah B. Pergerakan lempeng tektonik yang saling bertumbukan atau menjauh. 2. Gunung berapi terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan magma dari dalam bumi naik ke permukaan. Magma ini keluar melalui ratakan atau kawah gunung berapi yang kemudian mengeras dan membentuk lapisan batuan baru. Seiring waktu, lapisan-lapisan batuan ini akan semakin menumpuk dan membentuk gunung berapi. Bagaimana proses pembentukan gunung berapi menurut teks di atas? A. Akibat letusan gas dari dalam bumi. B. Akibat pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan magma keluar. C. Akibat aktivitas vulkanik yang di permukaan bumi. D. Akibat pergeseran kerak bumi yang menentangkan bantuan. Jawabannya adalah B. Akibat pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan magma keluar. Nomor 3. Awan terbentuk ketika uap air yang terdapat di atmosfer mengembun menjadi tetesan air kecil. Proses ini terjadi ketika udara mengandung uap air ke atmosfer
atmosfer mendingin mengembun tetesan air yang terbentuk berkumpul membentuk awan. Semakin banyak uap air mengembun, semakin tebal dan besar awan tersebut. Apa yang menyebabkan terbentuknya awan? A. Kondensasi uap air di atmosfer. B. Penguapan air di permukaan laut. C. Penyairan udara. D. Penurunan suhu udara secara mendadak. Jawabannya adalah A. Kondensasi uap air di atmosfer. Keempat, hujan merupakan salah satu fenomena alam yang terjadi akibat proses penguapan air dari permukaan bumi. Proses ini dimulai ketika panas matahari menguap air dari laut, sungai dan danau menjadi uap air. Uap ini kemudian atmosfer dan terkumpul bentuk awan. Awan yang terbentuk akan terus mengandung uap air yang semakin banyak. Jika awan sudah tidak mampu menahan uap air tersebut, air akan jatuh ke bumi dalam membentukkan hujan. Sekarang teks di atas, apa yang menyebabkan terjadinya hujan? A. Penguapan air oleh matahari. B. Pembentukan awan. C. Pergerakan air. D. Pengumuman uap air. Jawabannya adalah penguapan oleh matahari itu A. Makasih sudah mendengarkan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.